Namun innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak. Di tengah bulan suci Ramadan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan kami punya saudara, Pak, setiap hari, setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini, Pak. Mobil tangki dan motoris Pertamina yang perlu juga diperhatikan untuk melayani kebutuhan bahan bakar darurat bagi para pemudik. Kalau lagi pas macet kan penting banget untuk bisa diantisipasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Komisi 6 DPR RI akan terus mendukung upaya-upaya Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional. Namun kami juga punya fungsi pengawasan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami punya fungsi pengawasan yang memang diperintahkan oleh undang-undang untuk bisa memberikan masukan alternatif yang tentunya yang konstruktif terhadap perbaikan dari perusahaan Pertamina dalam hal ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Simon untuk memberikan paparannya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan garis besar tentang evaluasi kerja Pertamina pada tahun 2024 sekaligus rencana kerja 2025 termasuk langkah-langkah yang kami siapkan dalam menghadapi kebutuhan energi selama Ramadan dan Idul Fitri 2025. Kita mengetahui bahwa sepanjang tahun 2024 dengan dihadapkan berbagai tantangan global yang cukup memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan Pertamina, antara lain adalah fluktuasi harga minyak, spread di kilang antara intake dan produk kilang yang juga semakin menipis, begitu juga dengan nilai tukar rupiah yang melemah. Namun pada tahun 2024, Pertamina dapat tetap mempertahankan kinerja operasional yang secara umum tetap stabil untuk mendorong pencapaian revenue di perusahaan. Untuk rencana tahun 2025, kami telah menyusun rencana kerja strategis untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis yang tetap mengacu pada visi jangka panjang perusahaan yang sudah masuk dalam rencana jangka panjang perusahaan dengan tujuan untuk memperkuat daya saing, meningkatkan efisiensi operasional, dan tentunya untuk mendukung ketahanan energi nasional. Dalam mempersiapkan peningkatan konsumsi energi menjelang Idul Fitri 2025, kami akan membentuk Satgas Idul Fitri mulai dari tanggal 17 Maret sampai 13 April 2025 untuk terus memastikan ketersediaan kebutuhan energi, BBM dan LPG tetap terjaga dengan optimalisasi distribusi di titik-titik strategis. Selain itu juga untuk mendukung penurunan harga tiket pada saat mudik, Pertamina telah melakukan penyesuaian harga aftur rata-rata 10% di 37 lokasi bandara, serta penurunan 15,8% harga tiket pelita air services pada periode mudik antara 24 Maret sampai 7 April 2025. Tentunya kami juga akan tetap hadir memberikan layanan tambahan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses energi, antara lain SPBU, agen LPG 24 jam, serta serambi My Pertamina di jalur-jalur dengan mobilitas tinggi, terutama di jalur mudik, jalur-jalur yang utama, sama seperti yang sudah kami lakukan pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Sebelum menyambung pada topik lainnya, kami akan melanjutkan untuk evaluasi kinerja yang akan disampaikan oleh Bapak Wadirut. Kami persilakan Pak Wiko. Izin pimpinan dan anggota Komisi 6 yang saya hormati melanjutkan
presentasi sesuai agenda yang diminta oleh Komisi 6. Slide ini sebetulnya bukan slide yang baru ya, karena sudah pernah kami tampilkan pada saat FGD dengan Komisi 6. Di sini kami hanya ingin menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah bagian dari rencana jangka panjang Pertamina untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Pada prinsipnya kami menggunakan strategi dual growth. Yang pertama adalah memaksimalkan bisnis yang ada, yaitu dengan meningkatkan produksi hulu migas, membangun fleksibilitas kilang yang kita miliki, kemudian mentransformasikan bisnis retail dengan digitalisasi untuk sasaran subsidi tepat, dan ekspansi infrastruktur. Apabila ini semua berhasil dilaksanakan, maka kapasitas nasional khususnya yang dikelola oleh Pertamina akan meningkat, sehingga kita bisa memaksimalkan produksi domestik dan kemampuan kilang domestik untuk kebutuhan domestik, dan ujung-ujungnya juga menuju ke swasembada energi. Yang kedua adalah mengenai membangun bisnis rendah karbon, meliputi pertumbuhan ekosistem biofuel yang juga ini akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Di tahun ini kita sudah mulai masuk ke B40. Kemudian ekspansi kapasitas geothermal sebagai alternatif energi yang tidak menggunakan fosil, juga mengurangi penggunaan energi fosil. Kemudian hilirisasi produksi kimia yang merupakan turunan dari industri migas, serta mengembangkan bisnis rendah karbon dan juga peningkatan produksi dengan menggunakan karbon atau CCUS. Izin melanjutkan ke halaman berikutnya. Sesuai diminta, ini adalah kinerja kita khususnya 2024, namun kami meng-highlightnya dengan menampilkan dari tahun 2021 sehingga kita bisa melihat growth kita seperti apa. Bapak dan Ibu sekalian, tren kinerja kita pasca pembentukan holding subholding cukup menjanjikan, meningkat, di mana kami sajikan data-data laporan yang sudah kami miliki, namun mohon maaf untuk laporan keuangan masih bersifat unaudited, kami masih menunggu laporan resmi dan akan kami laporkan kembali kepada pimpinan dan anggota secara lengkap setelah proses audit laporan keuangan tahun buku 2024 selesai dilakukan. Secara umum kinerja operasional di setiap lini bisnis di subholding menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun pada tahun lalu, di tahun 2024, bisnis midstream mengalami tekanan yang cukup kuat yang disebabkan oleh kondisi global seperti pelemahan spread produk kilang, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kondisi geopolitik. Perusahaan secara konsolidasi tetap berupaya untuk meraih volume revenue atau pendapatan yang juga baik serta stabil. Di subholding hulu, produksi dari domestik dan internasional dapat terjaga pada level 1.044.000 barrel setara minyak per hari dengan kontribusi Pertamina pada produksi nasional 69%, untuk minyak dan gas 37%. Walaupun untuk porsi minyak di domestik sedikit mengalami tantangan dengan adanya situasi bencana di awal tahun 2024 dan declining, namun secara overall kita masih bisa mempertahankan tren yang cukup bagus. Dalam menghadapi tantangan tersebut, sebetulnya kami sudah melakukan program filling the gap untuk meningkatkan produksi migas sehingga kita tidak terpuruk lebih jauh. Antara lain mengelola produksi baseline, peningkatan jumlah pengeboran, water flood, idle well, serta perbaikan fiskal term yang kita bahas bersama dengan pemerintah. Profil produksi tersebut mampu menjaga capaian revenue untuk subholding hulu pada level 14 miliar US dollar, kurang lebih sama dengan tahun 2023, dan di 2025 nanti akan kami jelaskan di halaman-halaman berikutnya. Dari subholding refinery atau kilang,
Sejalan dengan pelaksanaan turnaround dan perbaikan di kilang Balikpapan, intake kilang memang mengalami penurunan dari sebelumnya 341 juta barrel di tahun 2023 menjadi 323 juta barrel di tahun 2024. Namun demikian, kita berhasil meningkatkan yield valuable yang sebelumnya bernilai 82,9% menjadi 83,2% di tahun 2024. Yield valuable product adalah kemampuan suatu kilang menghasilkan produk yang bernilai tinggi di atas harga beli dari bahan baku. Ini merupakan tren positif bagi kilang kita yang cukup kompetitif bila dibandingkan dengan kilang di dunia dari sisi kinerja operasional. Namun ada parameter lain yang menjadi penentu nilai kilang, yaitu adalah perolehan dari intake kilang tersebut. Di bisnis midstream tahun lalu memang mengalami tekanan yang cukup sulit, di mana spread antara harga jual produk dengan harga bahan baku mengalami penurunan. Hal ini salah satunya terjadi karena adanya oversupply pada kilang di dunia yang disebabkan oleh onstreamnya kilang-kilang baru seperti di Afrika dan Timur Tengah, serta perlambatan pertumbuhan demand BBM karena transisi energi. Kondisi inilah yang menekan bisnis kilang sehingga terjadi penurunan revenue dari tahun sebelumnya. Kami terus berupaya melakukan berbagai inisiatif strategis untuk terus dapat mengoperasikan kilang, karena mau tidak mau kilang kita ini adalah sudah merupakan bagian dari rantai pasok energi di negara kita. Beberapa program inisiatif yang telah dijalankan dari sisi intake, kita peningkatan fleksibilitas pengolahan crude, kemudian dari sisi proses pemanfaatan gas eksternal untuk meningkatkan efisiensi, dan dari sisi output peningkatan yield valuable product. Selanjutnya di subloading pemasaran, volume sales mengalami peningkatan dari sebelumnya 99 juta kiloliter tahun 2023 menjadi 105 juta kiloliter di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita bergerak cepat untuk mencari energi alternatif, namun ternyata kebutuhan energi fosil ini masih cukup tinggi. Mudah-mudahan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang memang membutuhkan pertambahan energi. Yang menjadi hal positif yaitu penjualan produk non-PSO juga mengalami pertumbuhan dari 30 juta kiloliter menjadi 43 juta kiloliter di tahun 2024. Pertamina Subholding CNT terus melakukan upaya dan program strategis seperti penguatan digitalisasi My Pertamina serta melakukan pendataan QR Code untuk konsumen produk biosolar dan Pertalite sehingga didapatkan figur konsumen yang nantinya dapat digunakan sebagai opsi untuk pemerintah dalam pelaksanaan rencana subsidi tepat. Dengan kinerja operasional tersebut, pendapatan dapat terjaga cukup baik di sisi CNT. Dari subholding gas sedikit mengalami penurunan di niaga gas disebabkan oleh berkurangnya suplai gas pipa untuk konsumen Jawa Barat dari Sumatera Selatan. Namun subholding gas telah berhasil mencari alternate supply dengan menggunakan LNG dan sudah mulai kita pasarkan blend dengan gas pipa untuk konsumen industri di Jawa Barat. Pendapatan rata-rata dari penjualan gas tersebut mampu menjaga revenue perusahaan khususnya di subholding gas 3,8 miliar dolar. Selanjutnya di subholding power dan new renewable energy, produksi listrik mengalami peningkatan cukup signifikan dari sebelumnya 5.450 gigawatt hour tahun 2023 menjadi 8.475 gigawatt hour tahun 2024. Dan hal ini sejalan dengan onstreamnya Jawa 1, pembangkit listrik gas to power yang kita miliki di daerah Cilamaya. Ini mendorong pertumbuhan pendapatan PNRI sebesar 4% dengan rata-rata 400 juta setiap tahunnya.
Sementara dari Subholding Integrated Marine dan Logistik, ini PIS, kita banyak melakukan upaya peningkatan non-captive market khususnya dari pasar internasional. Izin melanjutkan. Iya Bu, betul Bu. Jawa 1 Power Bu. Ini rencana kerja strategis di 2025 dari Subholding Hulu, sebagaimana kita ketahui hingga 2024 lalu Pertamina masih memegang kontribusi migas sebesar 69% untuk minyak dan 37% untuk gas nasional. Pada tahun 2025 kami berupaya untuk meningkatkan produksi migas domestik, khususnya domestik ya, dengan meningkatkan produksi minyak dari 400.000 barrel oil per day menjadi 416.000 barrel oil per day. Kemudian produksi gas alam 2.454 mmSCFD menjadi 2.536 mmCFD. Dengan program kerja strategis yang akan dilakukan, pertama adalah menjaga baseline produksi melalui optimalisasi sumur dan aset, peningkatan produksi melalui kegiatan pengembangan IOR, kemudian meningkatkan cadangan hulu migas melalui kegiatan eksplorasi. Dari Subholding Kilang, sejalan dengan pertumbuhan demand, volume intake juga didorong untuk meningkat. Intake kilang dari 323 juta barrel direncanakan menjadi 334 juta barrel di tahun 2025. Selain itu kita juga menjaga yield valuable-nya di 83%. Program kerja strategis yang akan kita laksanakan di 2025 adalah melakukan optimasi pengadaan feedstock dan penjualan produk kilang, memaksimalkan penyerapan crude domestik, kemudian program peningkatan yield kilang serta cost efisiensi, dan pengembangan proyek RDMP yang apabila selesai akan mampu meningkatkan yield valuable produk kilang kita secara rata-rata, juga bisa menghasilkan produksi turunan berupa produksi LPG yang tentunya akan bisa menolong mengurangi impor LPG. Kemudian dari Subholding Pemasaran, volume sales ditargetkan tumbuh 1% dari 105 menjadi 106 juta kiloliter, dan beberapa program strategis selain untuk peningkatan juga untuk perbaikan, perkuatan quality dan quantity yang kita deliver ke masyarakat. Ada beberapa program strategis diantaranya Pertamina One Solution sebagai end-to-end solution untuk konsumen B2B, mendorong penjualan produk non-PSO serta diversifikasi bisnis plus non-fuel retail, implementasi subsidi tepat BBM dan LPG, efisiensi source pengadaan produk, peningkatan pengawasan dalam operasional layanan dan distribusi, serta koordinasi penindakan penyalahgunaan. Dari Subholding IML, volume domestik diproyeksikan meningkat di tahun 2025, di mana ini sejalan dengan upaya Pertamina guna mendukung penyaluran energi. Volume kargo domestik diperkirakan akan meningkat dari 100 juta kiloliter menjadi 102 juta kiloliter, dengan beberapa program strategis. Yang pertama adalah tentu saja peningkatan kehandalan operasional, kedua peningkatan porsi bisnis dari non-captive segment. Dari Subholding Gas kita berencana meningkatkan produksi 852 penyaluran 852 BBTUD menjadi 958 BBTUD dengan program strategis penambahan jaringan gas, sambungan rumah tangga, dan mendorong peningkatan demand pelanggan existing. Sementara dari Subholding PNRE, kapasitas pembangkit listrik ditargetkan akan meningkat sejalan dengan on-streamnya proyek pembangkit listrik, di mana kapasitas pembangkit listrik dari 2.557 MW akan meningkat menjadi 2.602 MW. Dari peningkatan kapasitas panas bumi di Lumut Balai Unit 2, dan produksi listrik dari pembangkit gas to power Jawa 1 serta solar panel dan PLTS.
Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Dirut untuk presenter berikutnya. Untuk kelanjutan kesiapan dukungan BBM pada Lebaran Idul Fitri, kami serahkan kepada pelaksana tugas harian dari Pertamina Patraniaga, Bapak Ega Legowo. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6 DPR RI beserta anggota DPR RI, izin melanjutkan kesiapan dukungan BBM dan LPG menghadapi Lebaran Idul Fitri tahun 2025. Berdasarkan tata waktu, kami memperkirakan puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2025 adalah diperkirakan tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2025 dan puncak arus balik berada di tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 April 2025. Namun demikian, selain dengan Hari Raya Idul Fitri ini, kita juga akan merayakan Hari Raya Nyepi yang jatuh tanggal 28 sampai 29 Maret 2025. Yang mana ini hampir bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya dua hari raya yang bertepatan ini kita harus antisipasi karena ini akan ada dua kegiatan yang bersamaan. Selain itu, kami dari PT Pertamina Persero akan membentuk tim Satgas Ramadan Idul Fitri mulai tanggal 17 Maret sampai dengan 13 April 2025. Lanjut. Untuk memastikan ketahanan stok, Pertamina Persero akan membuat tim Satgas terintegrasi antar subholding untuk memberikan komitmen ketahanan stok BBM dan LPG secara nasional. Dimulai dari Pertamina Hulu Energi. Dari Pertamina Hulu Energi akan memastikan pasokan crude domestik untuk kilang selama periode Satgas ini dan seluruh lifting crude subholding hulu ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. PT Pertamina Kilang Internasional juga akan beroperasi sesuai dengan perencanaan dan seluruh kilang dalam kondisi normal operasi. PT Pertamina International Shipping juga telah menyiapkan armada kapal dengan kapal pick up yang cukup di luar tonase reguler yang ada selama Satgas Ramadan Idul Fitri. Untuk PT Pertamina Patraniaga, kita telah mensiagakan 117 terminal BBM, 43 terminal LPG, 72 DPPU pesawat udara dalam kondisi siap beroperasi, dan kami juga sudah mulai melakukan build up stok di beberapa lokasi utama dan lokasi-lokasi remote area. Pertamina Patraniaga juga melakukan tambahan layanan di jalan tol maupun di jalan non-tol, dan kami siap memberikan dukungan diskon harga aftur di 37 bandara. Untuk Pertamina Gas Negara, dari seluruh 32.000 km jaringan pipa, 3 LNG terminal, 16 SPBG dan jar gas beroperasi dengan aman dan beroperasi secara optimal. Pemanfaatan gas LNG di FSRU Lampung guna memberikan pasokan gas ke PLN, PLN Group, dan penggunaan CNG sebagai backup supply. Satgas ini terintegrasi di Command Center di Pertamina Digital Hub sehingga seluruh operasional dapat dilakukan monitoring secara tersentralisasi. Selain itu, di awal Satgas ini seluruh tim kami melakukan quality control assurance untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM maupun LPG yang disalurkan kepada masyarakat tepat jumlah, tepat kualitas sesuai standar yang berlaku. Lanjut. Proyeksi stok nasional BBM maupun LPG selama Satgas Ramadan Idul Fitri ini kita jaga pada posisi operasional normal. Untuk Pertalite rata-rata ada di 20 hari. Untuk Pertamax rata-rata average coverage days ada di 26 hari. Untuk Biosolar rata-rata ada di 21 hari. Untuk Aftur, average coverage days ada di 30 hari. Untuk LPG rata-rata posisi hari ini ada di 13,9 hari.
proyeksi peningkatan demand selama Ramadan Idul Fitri diperkirakan untuk LPG mengalami kenaikan 6,6%, untuk minyak tanah mengalami kenaikan 3,5%, untuk Pertamax diperkirakan mengalami kenaikan 16,9%, Pertamax Turbo mengalami kenaikan 15%, Pertamax Green diperkirakan mengalami kenaikan 93%, Dexlite diperkirakan mengalami penurunan 4,6%, dan Dex diperkirakan mengalami kenaikan 3,2%, Pertalite diperkirakan mengalami kenaikan 11,4%, dan biosolar diperkirakan mengalami penurunan 13,4%. Penurunan untuk produk biosolar ini rata-rata dipengaruhi karena memang beberapa industri sudah mulai melakukan hari raya, melakukan libur, dan juga beberapa jalur ruas truk logistik juga akan dilakukan penutupan, sehingga demand untuk solar ini cenderung mengalami penurunan. Sedangkan untuk aftur diperkirakan akan mengalami kenaikan 5,6%. Lanjut. Selama masa Satgas Ramadan Idul Fitri, kami menyiapkan 4 pilar layanan Satgas Ramadan Idul Fitri. Pilar yang pertama adalah memastikan layanan energi tersedia kepada masyarakat. Layanan energi ini kita pastikan untuk melayani segmen rumah tangga. Untuk segmen rumah tangga ini kita layani dengan LPG subsidi 3 kg maupun LPG non-subsidi bright gas. Selanjutnya kita juga menyiapkan layanan untuk segmen transportasi sungai ataupun laut. Yang akan kita siapkan ada 55 stasiun pengisian bahan bakar burger, 414 stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan. Untuk sektor transportasi udara, kita menyiapkan 72 depot pengisian pesawat udara. Untuk sektor transportasi darat, kita mengoperasikan 7.746 SPBU, yang mana 1.832 SPBU akan kami operasikan 24 jam. Terdapat 54 titik layanan BBM. Terdapat juga kami siapkan 200 motoris yang nanti akan standby untuk antisipasi kedaruratan. Kita juga menyiapkan 211 mobil tangki standby, yang mana mobil tangki ini sudah kita siapkan di kantong-kantong lokasi tertentu, sehingga apabila nanti terdapat kekosongan SPBU, mobil tangki ini bisa langsung memberikan pengisian tanpa harus refill di terminal BBM terlebih dahulu. Untuk sektor di industri, kami menyiapkan ada 47 agen BBM, agen LPG industri siaga, ada 315 agen BBM industri. Dan untuk supply point kita siagakan 731 SPBE, 40 terminal LPG, 125 terminal BBM. Semua kesiapan Sarfas ini kami melakukan inspeksi awal sebagai tahap kelayakan Sarfas, baik itu pipa, tangki, dan lain sebagainya, termasuk juga Sarfas, SPBU, mobil tangki, dan kesehatan awak mobil tangki. Selain itu, kami juga menyiapkan layanan untuk wilayah atensi. Wilayah atensi ini khususnya untuk wilayah-wilayah remote area, kepulauan terpencil, yang juga beresiko terdampak apabila terdapat cuaca ekstrim. Wilayah-wilayah ini sudah kita lakukan build up stok dari H-14, khususnya untuk stok di outlet-outlet SPBU maupun agen pangkalan LPG yang berada di lokasi tersebut. Kami juga melakukan penambahan tangki modular di SPBU existing di remote area, komunikasi intens dengan para pemangku kepentingan agar apabila terjadi antisipasi cuaca ekstrim bisa dilakukan koordinasi pasokan energinya. Selain itu, kami juga akan bekerja sama dengan Angkatan Laut apabila terjadi cuaca ekstrim, khususnya untuk pasokan kedaruratan BBM maupun LPG di wilayah-wilayah remote area. Untuk memberikan atensi dan apresiasi kepada masyarakat selama Ramadan Idul Fitri, khususnya selama arus balik dan arus mudik, kami juga memberikan layanan promosi. Layanan promosi akan kita kemas dalam aplikasi My Pertamina, baik untuk produk BBM maupun juga untuk pembelian pelumas, pembelian bright gas,
maupun pembelian di Bread Store, serta juga diskon untuk pelita air service, promo menginap di Hotel Patra Jasa, dan juga di 37 bandara kita melakukan diskon aftur rata-rata 10%. Selama perjalanan, kepada masyarakat, Pertamina juga memberikan layanan tambahan, yaitu Serambi My Pertamina. Serambi My Pertamina ini lokasinya ada di 27 unit yang tersebar baik di sepanjang jalan tol, tersebar di beberapa bandara, di 8 bandara, dan juga tersebar di lokasi-lokasi wisata. Next. Selama layanan ekstra Ramadan Idul Fitri ini, kami menyiapkan 1.832 SPBU 24 jam, 5.801 agen LPG 24 jam, 211 mobil tangki siaga, 57 titik lokasi kioska Pertamina siaga, 200 unit sepeda motor, dan 5.430 titik delivery LPG non-subsidi melalui call center 135. Dan juga kami sampaikan di sini, kita menyiapkan 27 titik Serambi My Pertamina. Sebagai bentuk untuk memastikan quality dan quantity layanan kami kepada masyarakat, next, kami juga terus melakukan inspeksi kepada seluruh outlet kami. Posisi hari ini, seluruh outlet SPBU sudah kami lakukan inspeksi di luar inspeksi rutin sebanyak 30%, dan kami targetkan sebelum arus mudik berjalan sudah selesai 100%. Lanjut. Next. Untuk wilayah-wilayah atensi, untuk Serambi My Pertamina tadi sudah kami sampaikan. Untuk wilayah atensi kami membagi 3. Yang pertama untuk daerah-daerah yang rawan bencana, baik itu bencana banjir, tanah longsor maupun gunung berapi. Oleh karena itu kita sudah mapping beberapa wilayah untuk memastikan alternatif jalur pasukan baik darat maupun sungai maupun alternatif udara. Kami juga mengantisipasi jalur lintas utama, khususnya jalur lintas utama ini terkait dengan kemacetan. Sehingga bagaimana kita membuat skema-skema alternatif pasokan mobil tangki untuk memberikan pasokan kepada SPBU-SPBU yang berada di jalur lintas utama. Selain itu, kami juga memberikan atensi untuk lokasi wisata. Karena selama liburan, lokasi-lokasi ini biasanya mengalami peningkatan kebutuhan energi di seluruh Indonesia. Dan lokasi wisata ini kita akan monitor karena biasanya juga bisa berubah-berubah, tidak statis. Khusus untuk layanan posko Satgas yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, Pertamina Pusat akan melakukan kontrol di Command Center di Geraha Pertamina. Namun demikian kita juga memiliki posko yang dapat dihubungi oleh masyarakat, ada di 8 regional. Yang pertama di Sumatera bagian selatan, ini di pusat Sumatera bagian utara, mohon maaf, dipusatkan di Medan, di Sumatera bagian selatan dipusatkan di Palembang, di Jawa bagian barat dipusatkan di Jakarta, di Jawa bagian tengah dipusatkan di Semarang, di Jawa Timur dan Bali Nusa Tenggara dipusatkan di Surabaya, di Kalimantan dipusatkan di Balikpapan, di Sulawesi dipusatkan di Makassar, dan di Maluku Papua dipusatkan di Jayapura. Selain posko di regional ini, di setiap provinsi juga kita siapkan posko yang nanti akan dipimpin oleh sales area manager kami. Berikut adalah posko kami di luar call center 135 yang nanti akan kita siapkan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh masyarakat apabila masyarakat membutuhkan layanan energi dari Pertamina. Saya rasa demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dirut. Terima kasih. Terima kasih Pak Ega. Demikian yang dapat kami laporkan tentang evaluasi kinerja Pertamina pada tahun 2024 sekaligus rencana strategis 2025 sekaligus dengan persiapan dan antisipasi kita Pertamina untuk menghadapi mudik dan Idul Fitri pada 2025.
Demikian, terima kasih Ibu Pimpinan. Baik, terima kasih Pak Dirut dan Bapak Ibu yang sudah memberikan paparannya. Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada komentar dan pertanyaan kepada Pertamina. Saya mulai dari Pak Mufti Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua. Yang terhormat Pak Dirut Pertamina, Pak Simon, beserta seluruh jajaran yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kami mengapresiasi kehadiran panjenengan semua dan kami mengapresiasi juga atas paparan dari Dirut Pertamina dan beserta beberapa jajarannya tadi soal kesiapan mudik lebaran, Pak. Tentu ini sedikit membuat tenang kami dan masyarakat Indonesia, Pak. Namun innalillahi wa inna ilaihi rojiun, Pak. Di tengah bulan suci Ramadan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan kami punya saudara, Pak, setiap hari, setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini, Pak. Seperti yang telah kami sampaikan di awal bulan Desember yang lalu tentang kualitas BBM Pertamina yang dipertanyakan oleh banyak masyarakat kami. Hari ini kekhawatiran kami di tahun lalu, Pak, bom waktu itu benar-benar meledak, Pak. Maka pada kesempatan hari ini, pada RDP kali ini, jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal terupdate Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan soal itu di kesempatan pagi hari ini. Padahal kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu, sampai kami coba ingatkan di grup Komisi 6 dan sebagainya, dan alhamdulillah hari ini terlaksana, tapi juga tidak bisa mengurangi kegundahan kami dan masyarakat kami, Pak. Maka harapan kami korupsi yang sudah ditangani oleh kejaksaan, yaitu Pertamax oplosan yang katanya sudah merugikan negara lebih dari 1.000 triliun rupiah ini, Pak. Dan juga bahkan yang kemarin yang terupdate ditemukan juga adanya kontrak oplosan antara Pertamina dengan pihak swasta yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Maka saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya, Pak, nanti di akhir sesi ini, Pak. Karena jika benar, maka ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas yang masif dan terstruktur, Pak. Dari hulu ke hilir yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ini di mata kami bukan hanya sekedar korupsi yang merugikan negara, Pak. Tapi ini adalah korupsi yang merugikan, menyakiti dan mengkhianati rakyat kita, Pak. Bahkan tadi malam, Pak Simon, ketika kami mau tidur, Pak, kami mendengar satu berita yang di-share oleh kawan kami di grup Komisi 6, Pak. Menangis hati kami, Pak. Sama tahu di grup itu apa, Pak? Pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa mereka menemukan grup WA yang judul grupnya adalah orang-orang senang. Na'udzubillah min syarri dzalik, Pak. Jadi ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran, Pak. Dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok bukan hanya dari negara tapi juga dari rakyat kami, Pak. Kemudian Pak Dirut, baru-baru ini Menteri SDM mengatakan akan membangun kilang minyak yang dibiayai oleh Danantara dengan biaya yang mencapai 500 triliun rupiah. Lah jadi selama ini Pertamina tidak punya kilang baru, Pak. Padahal ketika 2019 yang lalu kami duduk di sini, ketika di situ di tempat Bapak ada namanya Bu Nike, saat itu menyampaikan bahwa RDMP Balikpapan maksimal tahun itu akan selesai, tapi nyatanya ternyata kami baru tahu sampai tahun 2025 itu tidak tuntas juga, Pak. Sedangkan hari ini kebutuhan BBM kita 1,6 juta barel per hari. Padahal targetnya pada tahun 2025 ini sudah bisa memproduksi 2 juta barel, Pak. Artinya kita bukan lagi hanya impor, tapi kita surplus, kita bisa melakukan ekspor BBM. Tapi ternyata semua itu hanya mimpi dan ilusi, Pak. Karena maunya oknum-oknum Pertamina hanya impor dan impor saja, Pak. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya Pertamina adalah bagian dari mafia migas, Pak. Karena ternyata mafia migas telah mempengaruhi Pertamina agar menunda-nunda pembangunan kilang, Pak. Di sisi lain juga ada kebobrokan dalam manajemen SDM di Pertamina. Mantan orang dalam Pertamina, mantan orang dalam Petral, entitas mafia yang sudah dibubarkan negara karena tempat sarangnya mafia di dalamnya, malah ternyata di Dirut Pertamina saat itu
salah satu orang Petralsa itu menjadi dirut Pertamina Patraniaga, maka tidak heran, maka kemudian namanya Rifa bekerja sama dengan geng mafia melakukan perampokan yang begitu besar terhadap duit negara, kalau itu betul terjadi begitu Pak. Kemudian yang kedua Pak, heboh Pertamax oplosan, saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai, tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka Pak? Ingat Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina, jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida. Maka manfaatkan My Pertamina untuk bagaimana bisa memberikan ganti rugi kepada rakyat kita Pak. Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Gimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti gasih Pertamax secara gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin. Atau seminggu deh, atau sebulan deh, atau apa yang bisa Bapak lakukan, yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat. Ingat, para founding father kita mendirikan Pertamina dengan tetes darah dan keringat. Bagaimana kemudian hari ini dihancurkan oleh internal Pertamina sendiri, yang ini harus dikembalikan oleh Bapak. Kemudian juga kalau kita bicara lingkungan hidup kita, hasil uji lab BBM Pertamina hasilnya di bawah standar. Di bawah ketentuan Kementerian LHK, kandungan sulfur Pertamax ternyata sama dengan Pertalite yang 500 ppm. Bayangkan, standar Euro 4 saja, RON 92 kandungan sulfurnya harusnya hanya 50 ppm. Belum lagi kalau kita lihat punya tetangga kita Shell hanya 10 ppm Pak. Maka bobroknya Pertamina dari segala sisi ini Pak, dari SDM, teknologi, produk dan sebagainya, ini sangat merugikan berbagai sektor. Maka reformasi inset outset adalah urgent dan wajib untuk segera dilakukan. Kemudian yang ketiga Pak, jika menilik betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan, setara dengan gaji dirut Coca-Cola Pak. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia. Bahkan itu kalau ditambah dengan tantiem, dividen, kemudian kompensasi finansial lainnya, maka THP yang diberikan kepada direksi Pertamina 4 miliar per bulan, jauh lebih besar daripada gaji Presiden Republik Indonesia, bahkan jauh lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat Donald Trump Pak. Ini amat sangat terlalu luar biasa. Maka seharusnya dengan angka sefantastis itu, direksi wajib bisa memberikan pelayanan terbaik, wajib bisa menghadirkan BBM berkualitas, wajib bisa memberikan BBM yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, bahkan bisa membuat profit yang impactful bagi negara harusnya. Tapi nyatanya apa? Malah merugikan negara dan melukai rakyat kita hari ini. Bahkan kalau kita lihat di laporan keuangan anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga, kompensasi bagi manajemen kunci termasuk direksi dan komisaris mencapai 19,1 juta US dollar atau setara dengan 312 miliar. Bayangkan, duit sebanyak itu kalau dipakai untuk MBG misalnya, bisa memberikan makan kepada 31 juta anak kita Pak. Atau kalau itu diberikan kepada para guru P3K, para CPNS kita yang diprank oleh negara hari ini, maka itu bisa mensejahterakan mereka sampai nunggu mereka menjadi PNS Pak. Bukan bermaksud bagaimana, hanya mereminder Pak. With great power comes great responsibility. Maka evaluasi manajemen beserta remunerasinya di BUMN ini sangat-sangat urgent untuk segera dilakukan. Kemudian yang keempat Pak Dirut, karena itu saya mengusulkan kepada pimpinan DPR RI, kepada pimpinan Komisi 6 untuk bagaimana segera dibentuk panja BBM Pertamina. Karena jangan berhenti pada pion-pion yang sudah terjerumus ini Pak. Jangan kemudian ini keluar dari mulut singa masuk ke kandang macan Pak. Tetapi ini kesempatan untuk membersihkan Pertamina secara menyeluruh. Maka nanti kasihan juga kepada Danantara ketika mereka harus memikul beban berat, karena ternyata Pertamina sebagai BUMN terbesar ternyata boncos dan gembos Pak. Maka melalui pansus BBM ini kita bisa panggil mantan direksi Pertamina Pak Ahok, yang beliau juga mengkonfirmasi bahwa kalau diundang di tempat ini beliau akan hadir.
kita akan undang mantan komisaris. Begitu juga mantan dirut Pertamina Bu Nike. Begitu juga mantan dirut-dirut di era ketika dulu Petrol dibubarkan misalnya, Pak. Kita juga bisa memanggil produsen booster ron BBM. Jangan-jangan memang Pertamax adalah Pertalite yang diberikan booster. Maka di kesempatan ini juga saya membantah pernyataan PLT Dirut Pertamina Patraniaga ketika rapat dengan Komisi 12. Beliau menyatakan bahwa tidak ada aditif yang bisa menambah RON. Kenyataannya, Pak PLT, kenyataannya ketika Bapak buka Google, ketika Bapak buka e-commerce, banyak sekali perusahaan yang kredibel, yang menjual aditif, yang menjual booster, yang bahkan menjanjikan bisa menaikkan 5 poin. Misalnya dari RON 90 ke 95 yang jauh lebih besar dari Pertamax begitu. Maka saya sangat yakin masih banyak mafia, koruptor, penjahat lain yang masih bercokol di Pertamina ini. Mereka tinggal menunggu giliran saja untuk duduk pada posisi strategis. Yang artinya Pertamina tidak akan pernah sehat karena di dalam tubuhnya masih tersebar virus-virus yang dorman. Sedang tidur dan menunggu time yang tepat untuk bangun, atau bahkan mereka bangun cuman belum ketahuan, Pak. Maka kami usulkan panja BBM Pertamina untuk segera dilakukan untuk mengusut dari hulu ke hilir, Pak. Untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam proses pengoplosan ini, Pak. Maka Bapak harus belajar dari Presiden Georgia. Bagaimana Georgia, Pak? Saat itu adalah negara dengan polisi lalu lintas terkorup di dunia. Bagaimana kemudian dengan keberaniannya pemimpin Georgia mengambil satu sikap dalam semalam mereka memecat hampir seluruh polisi lalu lintasnya yang korup. Dunia kaget. Bahkan rakyatnya sendiri takut, Pak. Takut apa? Takut kemudian ada instabilitas keamanan karena tidak ada polisi lalu lintas lagi. Tapi jangan tahu hari ini Georgia menjadi salah satu negara yang sukses dalam memberantas korupsi. Yang ini harus Bapak lakukan, Pak. Mohon maaf, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak. Di samping Bapak, Pak Alfian, beliau mantan Dirut Pertamina Patraniaga. Bapak percaya beliau tidak terlibat? Saya juga tidak percaya. Tapi kalau kita belajar di negara Jepang, terlibat tidak terlibat, harusnya Pak Alfian mengundurkan diri dari direksi Pertamina untuk membuktikan dulu Bapak benar-benar tidak terlibat, baru kemudian kalau mau masuk lagi silahkan. Kemudian, Pak, untuk menyelamatkan nama besar dan bertahap mengembalikan kepercayaan publik, setidaknya saya mengusulkan 2 hal, Pak. Yang pertama, Pak Dirut, saya mengapresiasi Anda ketika konferensi pers menyatakan permintaan maaf atas kejadian Pertamax oplosan. Tapi saya kira itu tidak cukup, Pak. Belum menunjukkan ketulusan hati Pertamina. Ini masih sekedar lip service semata, Pak. Jika memang Pertamina benar-benar minta maaf, maka harus melakukan taubatan nasuha. Harus menunjukkan bagaimana seluruh insan Pertamina itu tidak hanya meminta maaf secara lisan, tapi juga dari gestur, dari perbuatan, dan dari pelayanan yang dilakukan. Tidak cukup pula hanya mengganteng si bocil anaknya Deddy Corbuzier, Pak. Yang ini justru melecehkan, meremehkan, dan melukai hati rakyat. Juga tidak perlu mengendorse namanya Fitra Eri. Yang untung namanya Fitra Eri punya integritas. Karena dia tidak yakin ini tidak benar-benar terjadi, maka dia tidak mau melakukan. Tidak perlu juga bayar-bayar buzzer, Pak. Daripada anggaran Pertamina untuk bayar buzzer untuk mengendorse anaknya Deddy Corbuzier, lebih baik uangnya untuk mengembalikan kerugian rakyat yang sudah mereka alami, Pak. Saya melihat perilaku insan Pertamina pasca Dirut minta maaf ya sama saja. Contohnya, itu Bu Korsek Pertamina Patraniaga. Kami menyampaikan sesuatu secara resmi bahwa kami akan melakukan sidak fraksi PDI Perjuangan, tapi ada balasan dari beliau, tidak ada. Mas Mufti, Iya, sorry. aspirasi dari teman-teman sudah terlalu panjang. Sudah terlalu panjang ya, siap. Nggih. Nggih. Sebentar, Bu, Saya sedikit mengingatkan. lagi, tinggal 2 Monggo, lagi. monggo, Nggih. dituntaskan. Oke, sebentar. Ya, sebentar. Nggih. Sampai mana tadi? Nah, jadi maksud kami ada, Pak, harus ada permintaan maaf secara konkret kepada masyarakat. Yang kedua, Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa Ramadan sudah dekat, mudik Lebaran sudah dekat, begitu. Maka harapan kami Pertalite jumlah stoknya harus ditambah, karena kita tidak tahu apakah masyarakat kepercayaan terhadap Pertamax sudah pulih. Karena kalau tidak, mereka akan menganggap bahwa Pertamax hanya Pertalite yang tidak antri. Maka jangan sampai kemudian nanti di lapangan mereka rela antri, yang kemudian stok Pertalite akhirnya habis begitu. Kemudian selanjutnya, Pak, saya minta komitmen dari Pak Dirut, berani dan mau tidak untuk input semua pengadaan di e-katalog LKPP, Pak. Karena kalau tidak, ya seperti kata saya tadi, ini hanya keluar dari mulut macan masuk ke kandang buaya. Itu saja, mohon maaf, Pak.
ini bukan soal panjang dan lebar, tapi ini adalah soal nuansa kebatinan rakyat yang harus kami sampaikan di tempat ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.